Kang Adi ini, Adi Kadabrak ini, beliau adalah asistennya atau muridnya dari Master Kim. Ini beliau pernah datang ke pondok saya dan tiba-tiba langsung mukul saya tanpa bertabayun dulu. Seperti anak kecil. Dengar ya, Monggo. teman-teman ya. Ini sebuah tantangan nih. Saya datengin hari ini juga sampai. Ini sampai nggak nyesel kalau aku sampai datang. Nah, Saya nanti itu Kang kalau ya. sampai tak obrak-abrik, sampai mancing-mancing emosi saya, nanti dibilangnya saya barbar. Oke Gus, ini banyak yang permintaan untuk saya datangi kepada pohon kenangan. Jadi kalau sampai hari ini saya datang, mohon maaf nih, ya mohon maaf, bukannya saya apa-apa, saya izin dari awal, saya akan bawa kamera, akan saya rekod. Gini aja. Ya itu trik-trik sampean nanti dulu dengarkan saya. Kalau sampean datang ke rumah saya, kita datangan pasiennya. Kita tanyakan ke RT RW-nya, kita tanyakan ke lurahnya. Orangnya itu dulu sakit apa? Sudah diobati 100 orang, sudah diobati 70 kiai. Dan tidak sembuh, dan dengan izin Allah ketika saya datang ke sana, orangnya sembuh. Kita datang ke sana bagaimana? Kita buktikan. Jadi apakah itu settingan, apakah itu trik? Jangan datang ke saya ada ke rumah orangnya yang ada di video itu. Ternyata berbeda. Ini yang kedua dia datang ngomongnya silahkan datang untuk bertabayun. Tadi yang pertama sempat ngomong bilangnya ayo kalau mau ada keilmuan. Gitu aku mau datang beneran bilangnya tabayun takut. Ya, jadi aku intinya ya ke sana. Nanti biar ada buktinya. Kalau panjenengan benar ya akan saya katakan benar. Ya kan, kalau jenengan mohon maaf ternyata merugikan orang, ya mohon maaf juga hari itu juga. Aduh. Monggo dibantu tap-tap dulu, dibagikan dulu. Nanti saya jawab satu persatu. Di tap-tap dulu, dibagikan dulu. Nanti baru saya jawab satu persatu. Dan monggo yang mau naik ngobrol dengan saya, diskusi dengan saya monggo. Saya akan mulai nanti live ini setelah penontonnya sudah ada 1000. Kalau penontonnya sudah ada 1000, baru saya tunggu dulu penontonnya sampai tembus 2000. Kalau sudah 2000 baru saya terima yang mau naik. Ini ada yang mau naik, Kang Adi Kadabrak. Nanti dulu ya. Saya menunggu penonton sampai tembus 2000 dulu. Setelah sudah ada 2000 penunggu baru saya terima. Yang tentang Al-Hikmah silahkan. Ya persilahkan. Monggo nanti yang mau naik, yang mau diskusi dengan saya
tentang al-hikmah, tentang pengobatan, tentang ilmu hikmah, silahkan. Oke, terima kasih Kang Delima. Saya akan menerima siapa yang mau naik. Monggo ngopi, ngolah pikir, ben gak nesuan. Jatim Ponorogo, nggih, Bu. Saya akan menerima yang mau naik, tapi saya tunggu dulu. 5 menit dulu saya live ini. Saya tunggu penontonnya sampai tembus. Ayang, Le, tumbasno apa anu Le? Apa data Le? Datanya apa katusnya habis ini? Data. Mbak suruh ngisi datanya apa? Sakjane aku ki wedi karo sing nek mburi jenengan niku, Kang. Iya, ini pusaka saya. Liin saya data. Sinyalnya kok nggak stabil buat live. Ini datanya yang itu apa wifi-nya yang habis? Sering nggak itu. Coba isiin data. Karena nggak tak pakai datanya ini. Oh, tempatnya ya wifi-nya. Datanya aja belum tak hidupkan, gimana mau masang Udah wifi? itu hidup. Ini loh, mati ini loh. Datanya ada nggak? Makanya tak suruh ngisi data dulu sebelum dimatikan wifi-nya. Jangan ngomong nggak nyambung. Nggak pentas jaranan lagi Gus, iya nanti. Itu sih nempel di situ nomor ayam sendiri kan? Bukan kayaknya. Nomor baru tanya ke Mas Agus. Kalau nggak suruh Mas Agus saja, suruh ngisi. Mas apa Mas Cia? Mas Cia. Nggih, monggo yang mau naik saya terima khusus hari ini. Sudah tembus. Tembus 1.000 sudah. Nanti kalau sudah tembus 2.000 baru saya naikkan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini kalau ada kondisi data yang HP-nya apa? Yang kartu kemarin dia Yang buat kemarin ini Mas. yang dia itu kan. Unggul, makasih mawarnya. Penontonnya sudah 1,1. HP-nya apa? Unggul C berkah 1,2. Itu ya. Yang mau diskusi Ini dengan ada saya, yang tadi kemarin. yang ini siapa? Kartu Mas Agus. Mas Agus. Aku sendiri. Sama telepon siapa? Ya. 1,3. Paling benar betul. Kalau sudah tembus 2.000 saya akan menerima Itu tak tahu sendiri. dari salah satu panjenengan untuk diskusi tentang pengobatan, al-hikmah, ruqyah dengan saya. Monggo yang mau naik sudah 1,3. Yang mau naik menanyakan tentang pengobatan, al-hikmah dan sebagainya. Dan silahkan panjenengan rekod sampai upload di YouTube, tidak apa-apa. Saya persilahkan. Saya persilahkan untuk panjenengan. Semoga mendapatkan rezeki dari sini. Sampai rekod, saya rekam layar, lalu sampean posting di YouTube. Semoga menjadi rezekinya panjenengan. Karena insya Allah siapapun yang memakai nama saya
siapapun yang menyebutkan nama saya di channel YouTube, entah itu suka atau tidak suka, maka ratingnya akan tinggi. Karena saya adalah orang yang kontroversial. Sampeyan mirip Aleando saiki Kang Berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Sampeyan mirip Aleando, idola nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dia akan tinggi. Itu tadi isi datanya yang Bosan. Tapi kalau ayam pakai XL, di sini tuh ya ada XL. ada kemarin baru pakai Indosat, saya baru dibeliin sama anak-anak. Bagaimana tentang keris Gus? Nanti saya bahas di sini. Bukan hanya saya bahas, tapi akan saya tunjukkan kerisnya. Pasti akan saya tunjukkan. Ini nge-lag ya? Nge-lag punya saya. Itu negatif. Banyak. Tadi sebentar-sebentar nge-lag soalnya. Sudah telepon Mas Agus? Enggak jauh kan, ini aja. Nge-lag kok. Oke, di siang hari yang berbahagia ini saya akan menerima panjenengan untuk naik ngobrol dengan saya. Oke, sudah 5 menit ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku semuanya, saya live di TikTok ini hanya untuk santai saja, hanya untuk mengisi waktu luang saya sebelum saya melakukan pengobatan, sebelum saya menerima tamu-tamu yang mau bertemu dengan saya ada di musola Pondok Pesantren Nuswantara tempat saya. Sebelum saya menerima tamu-tamu saya ingin menyapa semua subscriber, lover saya di channel. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranci Rozali, terima kasih matur suwun. Saya persilahkan untuk panjenengan yang mau naik di room saya ini. Kita bahas tentang al-hikmah, tentang pengobatan ruqyah dan bagaimana terapinya, bahkan tentang pusaka. Kalau memang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau mau naik, silahkan naik. Kita di sini silaturahmi, bukan sok sakti, bukan sok hebat, bukan juga merendahkan atau menjatuhkan. Di sini saya pengen silaturahmi dengan panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, siang hari ini sambil menunggu waktu senggang saya, sebentar lagi saya akan menerima tamu-tamu saya yang datang. Saya ingin menyapa saudara-saudaraku semuanya, terutama yang ada di channel YouTube Batin atau Saridin, dan juga follower TikToker yang ada di TikTok ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah. Bahkan panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, dan keturunan panjenengan semuanya soleh dan solehah, bisa pergi ke Mekah, ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga mengingatkan untuk saudaraku semuanya. Selalu berpikir yang baik, selalu berkata-kata yang baik, dengarkan yang baik-baik, karena yang baik-baik akan mendapatkan kebaikan.
Tetapi kalau sering mendengarkan yang buruk-buruk, melihat yang buruk-buruk, berpikir yang buruk, maka akan mendapatkan keburukan. Karena pada akhirnya pandangan yang buruk, pendengaran yang buruk, perkataan yang buruk akan menuntun perbuatan yang buruk. Dan yang buruk pada akhirnya akan kembali kepada yang mengatakan. Maka selalu berkata yang baik, melihat yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik, berpikir yang baik, maka hidup kita akan baik. Nah, saudara semuanya, saya akan menerima satu saudara kita yang mau naik. Silahkan, saya terima dulu, saya lihat dulu yang mau naik. Di sini ada yang mau naik, namanya Kang Adi. Oh iya, Kang Adi Kadabrak. Ini ada saudara kita yang mau naik, namanya Kang Adi Kadabrak. Adi Kadabrak ini adalah anak buahnya, atau bisa dibilang karyawannya, atau mungkin santrinya dari Master Limbat. Ini beliau minta naik, maka akan saya naikkan. Dan perlu saya ceritakan dulu bahwa Mas Adi atau Adi Kadabrak ini pernah datang ke pondok saya bersama Master Limbat dan tiba-tiba menyerang saya tanpa bertanya dulu, tanpa bertabayun dulu, langsung menyerang saya. Jadi untuk Mas Adi ini akan saya naikkan. Kang Adi ini akan saya naikkan. Untuk Kang Adi akan saya naikkan beliau, karena ini sudah beberapa kali minta untuk dinaikkan. Mungkin beliau masih penasaran lah dengan apa yang beliau lakukan itu, karena memang cuman sebentar itu datang ke Padepokan itu hanya sebentar saja. Mungkin masih penasaran Kang Adin atau Master Limbat ini yang naik ini Master Limbatnya atau Mas Adinya, saya tidak tahu ini. Cuman dari tadi minta naik. Saya harapkan kalau saya naikkan di sini bahasanya yang sopan ya Kang Adi ya. Untuk Kang Adi akan saya naikkan, tapi saya harap panjenengan bisa sopan ya. Cara menaikkan ini gimana Tayang? Oh, sudah saya terima. Assalamualaikum Kang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku semuanya, ini sudah saya naikkan Kang Adi ya. Kang Adi ini, Adi Kadabrak ini, beliau adalah asistennya atau muridnya dari Master Limbat. Ini beliau pernah datang ke pondok saya dan tiba-tiba langsung mukul saya tanpa bertabayun dulu. Ini saya nggak tahu apakah beliau naik di sini ini bersama Master Limbat atau beliau saja. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, klarifikasi dulu, ini panjenengan kok tiba-tiba ngomongnya gitu? Aku datang-datang langsung mukul atau gimana? Aku nggak pernah datang-datang langsung seperti itu. Tapi ada asbabnya. Dan itu memang karakter Master Limbat dalam mengingatkan seseorang. Ini sepertinya baru datang aja sudah memancing, weh. Ini udah memancing, weh. Iya. Iya, dengarkan saya dulu. Saya hanya menceritakan supaya menjelaskan, mendunungkan supaya viewer saya, penonton saya yang ada di sini yang jumlahnya lebih dari 1000 ini bisa paham awal mula kejadiannya. Jadi kan kejadiannya kan sudah jelas, sudah jelas dan sudah sangat terang. Waktu panjenengan datang dengan Master Limbat itu kan tiba-tiba langsung mukul saya tanpa bertabayun dulu. Nah, ya kan, benar kan? Penonton kan Samsudin yang jumlahnya dari 1000 ya. Di sini penontonku cuma 20. Makanya saya juga menjelaskan ke penonton Gus Samsudin yang jumlahnya cuma 1000, ada 1000. Nih,
ini ada asbabnya. Kenapa Master datang-datang langsung kasih bau mentahnya ke beliau, ke Gus Samsudin ya. Karena kita coba mengingatkan bukannya apa-apa. Tapi aduh ini kalau ngomongin gini aku dadak panas lagi nih. Dimulai lagi nih kayaknya mancing-mancing woi. Gus Samsudin kayaknya mancing-mancing woi. Bukan mancing-mancing, Kang. Santai aja. Saya itu nggak suka mancing-mancing. Saya itu biasa aja. Di sini kan saya hanya menjelaskan bahwa ketika panjenengan datang ke rumah saya, ini bukan masalah karakter atau apa ya, itu terserah beliau lah. Saya lebih paham beliau daripada jenengan. Kalau Waduh, panjenengan lama ikut beliau. waduh, waduh, Iya, waduh, waduh. memang iya, karakternya memang keras, beliau tegas. Tapi di sini saya menjelaskan bahwa Master Limbat datang ke pondok saya itu tiba-tiba langsung mukul saya dan di Wah, situ ini perlu saya berdarah. diluruskan ini. Ini perlu diluruskan Iya, ini kalau beliau kan belum caranya kayak masuk ke gini. rumah, baru saya bukakan pintu sudah mukul saya. Kan begitu. Wah. Sampai juga sebagai saksinya melihat itu. Nah, ini justru Mas saya harus meluruskan sebagai saksi. Ini kayaknya kok mau mengulik-ngulik. Jangan salahkan atau kita ngulik ulang loh. Panjenengan loh. Siapa yang ngulik-ngulik, Kang? Di sini itu kan saya hanya menjelaskan. Ya memang ya karakternya beliau bagus, beliau tegas, berwibawa. Tetapi takut saya nanti dicontoh sama orang-orang yang lain. Sebab YouTube saya itu kan dilihat kemarin itu hampir tembus 1 juta penonton. Nah, ketika beliau belum masuk ke rumah saya, baru saya buka sudah memukul saya, takutnya nanti dicontoh oleh orang yang suka ataupun apa lovernya ataupun orang-orang yang suka sama Master Limbat kan jadi masalah di situ. Jadi saya tidak mau orang-orang nanti mencontoh hal-hal yang buruk dari Master Limbat begitu. Makanya Tenang saya Pak jelaskan di sini. Sultan. Aduh. Ini kalau kayak Coba gini kalau nih nanti namanya yang udah. melihat anak kecil, coba kalau yang melihat nanti anak kecil atau anak muda, terus tiba-tiba langsung mukul, bagaimana? Oh ngajak PK, oke siap. Menonton monggo. Yang suka ke Adik Adabrak silahkan. Sampai dukung beliau. Kalau yang suka ke Oh, saya, dukung saya. Gitu aja simple. Saya itu simple orang yang suka silahkan. Silahkan tonton, yang nggak suka jangan ditonton. Ini saya jelaskan dulu Mas Adi. Saya jelaskan dulu. Kalau saya berbicara jangan oke. dipotong. Nanti saya main berbicara, tidak saya potong. Silahkan. Jadi saya hanya menjelaskan bahwa iya Oke, benar terima kasih. karakternya Master Limbat itu tegas, jelas, dan juga keras. Pengen meluruskan, pengen bertabayun. Tetapi kalau dilihat oleh orang luar yang tidak tahu tentang kejadian yang sebenarnya, tiba-tiba main ke rumah orang, silaturahmi ke rumah orang, tiba-tiba langsung mukul, nah itu kan dicontohkan tidak baik. Apalagi beliau public figure, ya kan? Beliau kan disukai banyak orang. Kalau artis itu yang suka itu apa namanya? Yang suka sama artis itu apa namanya? Keren. Fan-nya. Iya, kalau nanti dicontoh sama fan-fannya Master Limbat bagaimana coba? Ya kalau saya bukan artis, saya nggak punya fan. Saya cuma orang kampung, malah banyak yang nggak suka sama saya. Lo Master Limbat banyak yang suka. Terus tiba-tiba main ke rumah orang, kalau ada orang yang nggak disuka atau orang yang salah terus ditonyo, gimana coba? Itu kan pelajaran yang nggak baik. Makanya di sini saya menyampaikan itu hanya untuk saya dan Master saja. Kalau saya terima aja dipukul. Takut saya nanti dicontoh oleh fan-fannya, begitu. Paham? Gimana Paham dong teman-teman Mas nih Adi. versinya? Ini aku lagi ini apa diem aja nih. Kalau Ya orang-orang monggo, kayak monggo. gini nih. Monggo dijawab, dijawab, dijawab. Ini soalnya Jawab. ini yang pertama ya saya menjelaskan ya, bahwasanya ada sesuatu yang memang tidak. Aduh, ini kalau dijelaskan di sini nanti repot ini. Ayo dijelaskan. Ayo Nah, dijelaskan biar ini karena apa ya? sebenarnya Karena tadi saya sudah menyampaikan Mas Adi, nanti silakan direkod, silakan diupload di YouTube. Karena apa? Karena ini masyarakat luas menilai kalau Master Limbat itu temperamental, adabnya nggak ada. Makanya saya nah, menjelaskan sebagai manajernya atau sebagai karyawannya saya nggak tahu. ini. Nah, kita kan sudah mencoba etikat baik. Saya belum tabayun, aku juga udah nyoba telepon panjenengan. Aku udah nyoba ngabari panjenengan. Tetapi nyenangan dari nadanya, dari omongannya saat kita coba mengingatkan, itu sepertinya malah justru menantang kita.
Kalau seperti itu ya kita gas. Mohon maaf nih, ya. Kita nggak pernah nyari musuh, ya kan? Kita nggak pernah nyari lawan, nggak pernah. Cuman kita punya prinsip, musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari. Kalau dia sembunyi di lubang semut, kita kejar. Dimanapun panjenengan, kita coba ingetin dulu baik-baik. Kalau Pak Bos, selamat datang Pak Bos. Nah, maka dari itu, saya juga penasaran dan pembenaran. Kalau jenengan masih seperti itu, aku coba ingatkan sekali, dua kali, tetap seperti itu. Tak datengin pada jenengan sekali lagi. Tak datengin beneran. Gak usah mas terlibat aku aja sekalian datang ke sana. Nanti ketakutan kalau aku datang. Iya, jadi begini, Kang Adi. Kenapa waktu saya ditelepon itu, saya nadanya itu tidak baik? Karena ini memang ya ini nada bicara saya. Ketika beliau bertanya ke saya, kamu itu ketika Mas Adi waktu itu tanya, kamu itu pengobatannya bagaimana? Kamu itu nipu orang dan lain Ya sebagainya, Pak kan Bos. begitu? Kan begitu pertanyaannya. Itu saya jawab, yang saya tipu itu siapa? Kan begitu. Wah, nggak ada satu orang pun yang merasa ditipu. Dan kalau pengobatan saya, semuanya itu ada tatanannya, ada aturannya, ada kitabnya, ada panduannya. Jadi ketika saya menyampaikan ya kalau semuanya panjenengan pengen tahu ya silahkan datang. Saya minta untuk datang itu bukan untuk menantang. Saya minta untuk bertabayun. Ayo kita ngobrol dulu, saya jelaskan dulu bagaimana pengobatannya. Ayo dilihat dulu. Dari awal bagaimana pengobatannya sampai selesai kan begitu. Bukan Ya tiba-tiba Pak langsung Kadis, mukul makasih. saya. Itu namanya sudah terbawa emosi dulu kan begitu Kang Haji. Terus Siap. tiba-tiba mukul saya itu kan kalau menurut saya kan Habis ya dulu. aneh. Ya saya tahu lah Mas Terlimbat keras tegas. Bang beliau juga kakak seperguruan saya. Saya tahu Helmi, bagaimana Pak Bos. karakternya. Oke, kalau gitu nih. Izinkan nggak nanti saya datangin tempat panjenengan? Dari awal saya sudah Gini, menyampaikan ke panjenengan. gini. Dengarkan dulu kalau saya jawab. Kalau jenengan tanya saya jawab, dengarkan. Dari awal kan saya sudah menyampaikan ke panjenengan. Kalau mau datang, silakan datang. Tapi dengan cara yang baik dulu, Kang Adi. Monggo, sekarang. Kalau mau datang, kapan datangnya? Secepatnya saja. Ya apa-apa, santai aja sama saya. Mau ngobrol, Woi, ayo. Mau eh, tarung keilmuan, ayo. Tarung keilmuan ya. Kalau nggak oh, punya ilmu, apa yang mau ditarungin? Dengarkan saya. Tarung keilmuan, bukan tarung fisik. Kalau tarung fisik itu anak kecil. Tarung keilmuan. Itu loh. dengar ya, Tarung teman-teman keilmuan. dengar Kalau ya, punya ada ilmu, baru tantangan ya. ditarungkan. Kalau nggak punya ilmu, atau jangan-jangan Kang Adi nggak punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, apa yang mau ditarungkan? Mau tarung fisik. Seperti anak kecil. Dengar ya, Monggo. teman-teman ya. Ini sebuah tantangan nih. Tak datengin hari ini juga sampean. Tak Saya datengin tahu hari Kang ini Adi ini kan juga, walaupun saya sering ke di Jakarta. Jakarta, tapi tinggalnya kan di Malang. Saya tahu, bukannya saya sok sakti. Kalau memang Kang Adi pengen adu keilmuan, jangan seperti Master Limbat pakai fisik jeder. Namanya itu main fisik seperti anak kecil, bukan ilmu itu namanya. Kalau memang mau adu ilmu, ayo sama saya. Gitu loh. Mau adu ilmu tapi adu ilmu. Kalau punya sama-sama punya ilmu nggak apa-apa. Jangan main fisik. Monggo, kapan mau datang? Ini sampean nggak nyesel kalau aku sampai datang. Nah, Saya nanti itu Kang ya. kalau sampai tak obrak-abrik, sampai mancing-mancing emosi saya, nanti dibilangnya saya barbar. Silahkan, Beneran. silahkan. Tapi Nanti saya saya lihat loh sampaikan ya, pengobatan sampean loh. Tak rekam loh silahkan, kalau saya datang ke sana. Ya kan? silahkan. Saya juga tak Siapapun lihat tamu nanti yang datang beneran ke ada rumah saya itu santri-santri saya apa terima. enggak. Siapapun tamu yang datang ke rumah saya itu saya terima. Tapi untuk perlu Kang Adi Guys, aku tanya diketahui, sama kalian, datengin enggak nih? Padepokannya Bu Samsudin datengin enggak nih? Kalau pada setuju datengin, tak datengin.
Ya, kalau teman-teman pada setuju datengin, ketik di sini datengin tak datengin. Gus Samsudin. Boylang. Saudaraku gimana nih? Ada Gus Samsudin Boylang. Ini kayaknya harus kita datengin apa enggak nih? Datengin, Pak. Oke, Gus. Ini banyak yang permintaan untuk saya datangi kepada Pak Jenengan. Jadi, kalau sampai hari ini saya datang, mohon maaf nih. Ya, mohon maaf. Bukannya saya apa-apa, saya izin dari awal. Saya akan bawa kamera, akan saya rekod. Ya kalau Takut nggak? mau merekam, ya sama izinlah dengan manajemen, dengan petugas yang ada di Ya, pondok. ya takutnya nanti saya dibilang ke sana, tiba-tiba datang terus Ya, bawa kamera. Nanti saya ya setiap tiba-tiba orang yang datang nggak terus bawa izin. kamera, rekam-rekam rumah orang ya tentu nggak boleh. Ya sama izin dulu lah sama manajemen, sama Iya, makanya petugas saya dulu keamanan. begini nih, kalau memang saya datang, oke saya datang, tapi saya bawa kamera. Berani nggak? Nah, Silahkan, yang penting ketika mau masuk ke dalam, bilanglah sama petugas keamanan untuk saya mau merekam, kan begitu. Silahkan. nanti kalau kita udah datang, ternyata nyampe ke sana nggak boleh masuk, nyampe ke sana kita nggak boleh bawa kamera, terus gimana? Jangan suudon dulu. Saya tidak pernah menolak tamu. Tamu silahkan masuk ke dalam. Ya kalau aku Oh, datang memang ke sana tempat saya cuman, untuk menerima tamu. ya kalau saya sekedar datang ke sana terus cuma disuruh ngopi-ngopi, aku di warung kopi sebelah juga paling 3.000 rupiah banyak. Apa yang jauh-jauh ke Blitar? Ya kalau di sana cuman Ya silahkan kalau mau bertemu suruh dengan lihat saya, wajah panjenengan silahkan. doang, ya mohon maaf aku ya agak mana kalau suruh cuma lihat wajah jenengan, aduh kayaknya guys gimana? Ayo Kalau berangkat. penasaran, silahkan datang. Silahkan datang. Monggo. Monggo. Solawat hati ini ben tenang. Ben aja gemrung nesu-nesu. Enggak. Ini aku kalau bener. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah, Kang Adi jangan marah-marah, santai aja. Kalau mau Enggak. bertabayun, datang ke tempat saya silahkan. Saya enggak punya apa-apa, enggak punya ilmu apa-apa. Saya mendoakan orang dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat. Kalau panjenengan pengen melihat secara langsung, silahkan datang ke Padepokan. Kan saya bilang, kalau penasaran silahkan datang. Kan sudah selesai masalahnya. Jadi jangan hanya melihat sesuatu hal dari hasilnya. Contoh, panjenengan melihat hanya dari video saya ketika melakukan pengobatan. Tapi sama lihat nggak asbabun nuzulnya, awalnya. Bagaimana contoh orang itu sakit selama 7 tahun. Perutnya berlubang. Di atap rumahnya sering ada ledakan. Akhirnya saya datang ke sana. Baru ada kejadian yang seperti di video itu. Ada tisu terbakar, ada mori terbakar. Itu semuanya ada awalnya, ada asbabun nuzulnya. Nggak tiba-tiba seperti itu. Alah, Kalau sama hanya melihat videonya itu mah saja, setting-setting ya sampean dikira itu trik ada. penipuan. Gini Ya aja. itu trik-trik sampean ada Nanti pasti. dulu dengarkan saya. Kalau sampean datang ke rumah saya, kita datangkan pasiennya. Kita tanyakan ke RT RW-nya, kita tanyakan ke lurahnya. Orangnya itu dulu sakit apa? Sudah diobati 100 orang, sudah diobati 70 kiai. Dan tidak sembuh, dan dengan izin Allah ketika saya datang ke sana, orangnya sembuh. Kita datang ke sana bagaimana? Kita buktikan. Jadi apakah itu settingan, apakah itu trik? Panjenengan datang ke, saya ajak ke rumah orangnya yang ada di video itu. Bagaimana? Alah. Jawab dulu, Itu nggak usah pasien ya lah. pasti udah Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Serius. Nggak mungkin kalau saya settingan, nggak mungkin saya bisa nyuap, bisa nyuruh satu desa. Ada RT-nya, ada RW-nya, ada lurahnya, bahkan kita datangin camatnya. Bagaimana?
Kita tanyakan warga desa di sana. Yuk, gimana? Kita gas. Taman datang ke sini, Kita gas. taman saya ajak ke desanya sana. Yuk. Oke guys ya. Siap. Ini challenge nih. Oke, kita datangin. Aku datang. Ini Jangan udah cuma keras. mengira-ngira, jangan cuma menduga saja. Nanti jangan-jangan karena dengan itu pesulap, pakai trik, nanti nuduh saya juga pakai trik. Masalah Ini. kalau begitu, berarti menghina al-hikmah kalau begitu caranya. Datang ke tempat saya kalau mau tahu. Nih. Kita datang ke rumahnya sana. Oke, kita datengin. Aku bilang, tapi aku bilang dari sekarang. Kalau tak kamera berani nggak? Tak rekam berani nggak? Demi Allah saya katakan, sampean kalau datangnya baik-baik, benar-benar mau masuk ke dalam pondok saya izinkan untuk direkam. Tetapi dengan syarat ya, ketika mau merekam, ya jangan datang ke rumah orang langsung direkam. Tanya dulu ke petugas saya, dan saya jamin sama petugas saya boleh. Paham? Oke ya. Dan nanti di sana jangan hanya mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran ya. Jangan pembenaran hanya untuk rating, hanya untuk konten, hanya supaya viral. Saya minta jenengan benar-benar datang ke rumah saya untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Bagaimana lihat bagaimana orang-orang yang datang, bagaimana santri ngaji, bagaimana pengobatannya, bagaimana proses riyadhah saya, gitu diikuti. Jangan cuma mengira-ngira saja. Oke beneran ya. Ini dari aku tahu tapi aku diam udah ngomong nih. Gas bang. Oke tak gas beneran. Tapi aku udah bilang dari awal, aku akan bawa kamera, akan aku rekam. Ya. Nah, nanti takutnya nanti dikira gimana. Saya Jadi Kang aku ya, ngomong di awal. Kang Adi ya, Kalau jangankan berizin, aku panjenengan akan izin. orang yang sudah terkenal, artis ya Kang Adi ya. Kang Adi dengarkan saya, dengarkan. Kalau Kang Adi ngomong saya diam, kalau saya ngomong Kang Adi diam. Ini Oke. adab namanya. Jangankan Kang Adi yang artis ya, jangankan Kang Adi yang artis yang sudah terkenal. Pak Sutekno orang kampung, bukan siapa-siapa, tiap hari ngerekam di rumah saya boleh. Pak Afid bukan siapa-siapa, bukan artis, nggak punya channel YouTube, baru belajar, ngerekam saya boleh. Karena apa? Saya sangat senang apabila bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bisa mendapatkan rezeki dari nama saya ataupun dari saya. Bahkan sampai orang artis yang pakai nama saya juga banyak yang nyerang saya. Tapi terserah apakah itu berkah atau enggak, saya nggak tahu, itu urusan dia. Jadi jangankan Kang Adi Kadabrak, orang lain yang mau bersama saya itu pun saya persilahkan. Walaupun YouTube-nya subscribe-nya kecil, saya terima untuk collab dengan saya gratis. Jadi jangan berbicara tentang konten, jangan berbicara ngerekam boleh atau enggak, Kang Adi. Ini bukan masalah tentang boleh atau enggak sama ngerekam. Ini memang saya bersedia siapapun collab dengan saya. Kalau orang itu dapat rezeki dari saya, alhamdulillah. Tapi jangan hanya untuk konten, Kang Adi. Cari kebenaran yang sejati, jangan viralnya saja. Nanti jangan-jangan Kang Adi cuma pengen viral aja di sini. Wah, monggo. Ini tadi sendirinya ngomong suruh aku datang. Begitu aku mau datang, dibilangnya aku mau nyari viral. Kan serba repot yang pertama. Nanti aku datang juga nggak sendiri. Yang jelas nanti aku datang bersama kameramenku dan satu orang lagi. Satu. Yang kedua, aku nanti kalau memang ada prosedur yang harus di sana, yang harus dilakukan, prosedur akan saya lakukan. Dan ini kan kita udah diobrolin nih. Kalau memang penjenengan boleh, siapkan terserahmu penjenengan mau diapain, kayak mau di model apa. Intinya aku pasti datang. Aku pasti datang. Kang Adi, tadi kan saya nyuruh datang itu kan untuk bertabayun. Tapi kalau untuk konten, saya sampaikan kalau mau merekam, ya merekam, tetapi kan harus ada adabnya. Bukan saya seujon, bukan. Yang kedua, saya sampaikan kan, dengan cara yang baik-baik, kan begitu. Jadi nggak ada masalah tentang seujon, saya juga, kalau sama mau datang, ya silahkan datang, kan begitu. Kalau prosedurnya, dengarkan saya. Kalau prosedur, itu bukan dari saya. Tempat saya itu adalah yayasan Pondok Pesantren Nuswantoro. Ada izinnya, dan itu pun juga nanti ada laporannya ke desa.
ke pihak yang berwajib, setiap tamu yang datang. Jadi hanya untuk menunjukkan KTP itu untuk laporan saya ke desa maupun ke polsek, begitu loh. Tempat saya itu bukan rumah biasa, yayasan. Jadi ada prosedurnya, hanya menunjukkan KTP saja. Kan begitu. Oke, Jadi jangan oke. disamakan seperti rumah Kang Adi. Ternyata berbeda. Ini yang kedua dia datang ngomongnya silakan datang untuk bertabayun. Tadi yang pertama sempat ngomong bilangnya ayo kalau mau ada keilmuan. Begitu aku mau datang beneran bilangnya tabayun takut. Kalau takut bilang Kang aja. Adi, Tadi bilangnya Kang ada Adi, keilmuan. Kang Yang kedua Adi. bilangnya tabayun. Yuk, gas nggak Iya, nih guys? saya jelaskan ya. Yang dimaksud dengan keilmuan itu keilmuan apa? Maksudnya keilmuan itu bagaimana cara pengobatannya, bagaimana metode pengobatannya, sanatnya dari mana, kitab apa yang dipakai, terus bagaimana cara pengobatannya, kan begitu Kang Adi. Jadi yang dimaksud dengan adu keilmuan itu bukan seperti adu anak kecil tonjok-tonjokan, bukan. Yang jelas begitu. Jadi kalaupun mau datang, kalau memang Kang Adi, kan saya sudah menyampaikan, saya ini memberantas dukun santet, bukan dukun santet. Jadi kalau saya suruh nyantet ya nggak bisa. Tapi kalau ada yang mau coba-coba mau nyantet saya, silakan. Wih, Keluarkan semua ilmu santet dan santet saya. wih, Saya siap wih, mati kalau untuk disantet. wih, Didengarkan makanya wih. bahasa diterima dengan hati, jangan dengan nafsu. Saya katakan saya melawan dukun santet. Kalau ada yang punya ilmu santet atau punya ilmu tenaga dalam atau punya ilmu apa, silakan serang saya. Tapi jangan saya suruh nyantet. Itu bukan pembuktian karena saya bukan dukun santet, saya bukan bisa nyantet. Bilang. Saya itu menghilangkan ilmu santet. Saya itu menghilangkan gangguan santet. Paham kan mungkin itu Kang Adi? Aduh, Di sini aduh, yang aduh, nonton aduh. sudah 5.000 lebih Kang Adi di tempat saya. Buat Sudah kalian 5.000 lebih penontonnya yang Gus nonton. Samsudin Kita 5.000 ini, orang apa kalian dengarkan nggak saya. sadar? Dengarkan saya Kang Adi, kita ini ditonton 5.000 orang, bukan anak kecil loh ya. Jadi jangan berdebat. Saya kalau berdebat tidak melayani. Tapi kalau mau bermusyawarah, kalau mau bertabayun, menanyakan sanatnya, keilmuannya, Siapa? saya layani. Siapa? Ya, kita ratakan. Dan saya bukan dukun santet, jadi saya nggak bisa nyantet. Saya itu mendoakan dengan Al-Quran dan sholawat untuk menghilangkan santet. Bukan saya tukang santet. Ini true ini. Ini yang namanya uskun ini, udah dukun ini kadang-kadang ya kan. Seolah-olah bertameng, seolah-olah baik. Nah, nanti kalau saya benar-benar menanyakan sanad keilmuannya nanti bingung ya kan. Atau nanti saya cari dia sebenarnya pernah mondok di mana aja. Ya kan. Gurunya siapa aja. Kalau dia ngaku sanadnya pernah ke sini saya datengin nanti. Iya, nanti saya coba tanya. Saya tanya dulu ke jenengan. Saya tanya dulu ke jenengan. Monggo. Sampean itu aliran ahli sunnah wal jamaah atau wahabi? Saya tanya. Saya tanya serius. Aduh, ayo jawab. Pertanyaan. Kalau sampean, nanti dulu. Kalau sampean mengatakan orang menggunakan Al-Quran dan sholawat itu dukun atau ustadz yang ngedukun, saya tanyakan ke ahli sunahan sampean. Sampean kita kenal kitab Samsul Ma'arif Al-Kubro, karangan dari Syekh Al-Buni Al-Maliki. Karangan dari Syekh Al-Buni Al-Maliki yang di situ mengajarkan tentang ilmu-ilmu salaf, ilmu-ilmu hikmah. Apakah itu juga dikatakan dukun? Saya tanya dulu ke jenengan. Saya tanya dulu. Apakah jenengan mengatakan kalau Syekh Al-Buni Al-Maliki itu juga dukun? Atau ketika sampean mengatakan Imam Syafi'i itu dukun? Ayo. Oh, ini kesalahan guys. Jadi yang kalau ajarannya betul, kitabnya betul. Aku tidak menyalahkan sanad keilmuannya atau pencipta kitabnya atau para imam kita, tidak menyalahkan itu. Cuman oknum yang mengatasnamakan murid mereka, oknum yang mengatakan belajar dari kitab mereka itu yang salah. Nah, bukan sekarang begini. Kayaknya menggunakan itu sebagai Kalau kita mendoakan seseorang dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat, contoh kita menggunakan sholawat Nuridat dari Imam Syekh Abu Hasan Asy'ajili, apakah itu juga dikatakan dukun?
Kalau kita menggunakan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim untuk merukunkan suami istri yang bertengkar, apakah itu juga dukun? Bukankah itu Nah, hanya mendoakan? Kalau mintanya kepada Allah bukan kepada setan, apa itu juga dikatakan dukun? nah, makasih Jadi gini, Coba salawat dijawab, yang dijawab dulu, salawat dijawab. yang dibaca betul, ya kan? Asmaul Husna yang dibaca udah betul, betul itu tidak salah. Cuman yang Terus menggunakan salahnya di mana? ayat-ayat itu yang salah. Sampai menggunakan Kalau ayat itu, digunakan, nanti dulu saya jawab. Kalau digunakan untuk mendoakan orang, kalau digunakan untuk mendoakan orang yang sakit, orang yang sedang bertengkar, apakah itu juga salah? nah ini nih. Salahnya di mana? Ini nih, ini kalau orang ngajinya cuma Iqra jilid 2 kayak begini, guys. Ya. Ini kalau orang yang ngajinya cuma Iqra jilid 2 tuh gini. Ya. Ya, Jadi gini, saya kalau masalah saya katakan kalau masalah panjenengan saat mendoakan, aku bilang betul. Betul, tidak ada mendoakan yang salah. Setiap hari kita sholat juga mendoakan, ya kan? Saya mendoakan para muslimin, para muslimat, orang yang sakit semuanya kita doakan. Itu sangat betul dan bahkan aku bilang itu sangat mulia. Tapi jenengan menggunakan doa itu sebagai alat atau sebagai sarana seolah-olah panjenengan itu bisa menyembuhkan seseorang. Nanti jenengan akan berbilang, aku tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Iya, karena jenengan itu pintar bersirat lidah. Panjenengan itu pintar ngeles. Gini aja, nanti aku datang. Ya, aku mau buktikan Oke, pengobatan sekarang saya tanya, panjenengan gimana. gantian ya, gantian. Kalau orang menggunakan Al-Quran dan sholawat, apakah itu salah? Jawab Betul, dulu. orang ya, Betul. orang. Itu yang Betul. pertama. Baik, nanti dulu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Apakah kalau orang hanya mengaji Iqra, itu tidak boleh mendoakan orang lain? Apakah kita harus mendoakan orang lain itu harus ngaji dulu sampai kitab kuning, atau ngaji dulu sampai kita ngaji kitab hikam dan lain sebagainya? Apakah harus hafal dulu Al-Quran ketika mau mendoakan orang? Apakah kalau belajar Iqra saja, itu tidak boleh mendoakan orang? Sedangkan leluhur kita, terkadang membaca bismillah aja belum begitu paham. Membaca Al-Fatihah belum begitu paham. Sehingga apa? Mendoakan terkadang bismillah bacanya semelah. Orang zaman dulu nggak begitu pintar membaca, tetapi benar-benar mengamalkan dan meriadoinya. Sehingga ketika mendoakan dijabah oleh Allah. Ketika mendoakan, doanya itu benar-benar diriadoi. Benar-benar dikholwati. Sehingga apa yang diucapkan itu benar-benar sudah diamalkan sehingga dijabah oleh Allah. Apakah itu juga salah? Karena Terima kasih. mendoakan itu dari hati yang bersih, bukan cuma mulut yang pintar bicara. Monggo. Nah, jadi gini, jangankan hafal cuman Iqra atau pernah ngaji Iqra jilid 2 seperti Ya sampai tadi kan Kang orang. Ngaji Kadabrak bilang katanya ngaji baru Iqra aja udah ngedoain orang. Orang Nah, dulu ini mau aja tak nggak bisa jelasin. siapa apa yang ngedoain Jangan orang nyerocos bisa. dulu. Jangan nyerocos dulu. Nah, aku mau jelas. Jangankan orang yang cuman hafal atau pernah ngaji Iqra jilid 2, yang buta huruf sekalipun, kalau mendoakan boleh. Dan Allah itu maha tahu doanya mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, sah. Dan itu boleh. Yang jadi masalah, ya kan, memanfaatkan doa itu atau menggunakan doa itu yang disalahkan. Yang jadi masalahnya seperti itu, apalagi dengan oknum-oknum dukun. Oh berarti yang maunya Kang Adin itu. Tar dulu. Oh ya berarti begini ya. Nah, Ya monggo. apalagi Monggo, ayo lanjut. oknum dukun, ya kan, oknum-oknum peruqyah yang mengatasnamakan bisa meruqyah, yang mengatasnamakan dia dukun, yang mengatasnamakan dia bisa menyembuhkan orang, tetapi justru dia sebenarnya tidak bisa apa-apa, ya kan? Ini yang jadi masalah. Jadi seolah-olah menggunakan bismillah, padahal dia tidak tahu apa itu bismillah, seolah-olah orang itu alim, padahal ya, aduh, itu yang jadi masalah tuh yang seperti itu. Termasuk kayak panjenengan ini nih. Mau kalau masalah orang mau menyembuhkan seseorang pakai media apapun boleh, mau media tanah, mau pakai media daun, mau pakai media keris listrik yang beli di online shop, buat aku nggak masalah. Itu hanya media, tetap yang menyembuhkan Allah, betul, betul. Cuma, aduh, gimana ya? Aku ya wis lanjut, iya siap. Makanya ini memang akan aku datangi. Iya, sudah saya jawab. Aku hilang. Nanti kalau Saya bisa jawab, silakan dijawab. Kamran menyatakan tadi Kamran ya saya jawab ya.
Apa hilang? Makasih vampir. Saya jawab dulu bisa. Silakan jawab, silakan. Silakan tafadhol, tafadhol. Silakan. Wis. Mas Rudi, makasih Mas Budi, Mas Budi, thank you. Dia nge-lag, woy. Ini punya panjenengan sinyalnya hilang ini, nge-lag. Mas Budi, Rizky, makasih Mas Budi. Aku tahu aku dia, makasih. Yo bantu kalahin Bu Samsudin yo biar kasih paham dia penonton mau. Jawab Bang Adi. Monggo, monggo dijawab, monggo. Iya. Tadi Bang Adi bilang nggak bisa apa-apa Kak ngedoain orang. Perlu saya jawab. Oh, no. Oh, Iya, no. iya, nggak apa-apa. Oknum siapa aja, termasuk saya. Agama itu untuk Aku ya. menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita menganggap bahwa kita itu Terima ada kasih. karena didengarkan dulu, didengarkan. Kalau orang berbicara dengarkan adabnya. Oke, Agama itu untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu sehat disehatkan oleh Allah. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah. Maka ketika kita mendoakan seseorang, itu harus menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Kita harus menganggap diri kita itu tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah. Kalau mendoakan orang kita masih menganggap diri kita itu ada, kita itu bisa, itu namanya bukan mendoakan orang dengan menggunakan asma Allah, dengan kekuatan Allah. Itu malah semakin membuat diri kita semakin jindik, menganggap diri kita itu bisa. Jadi memang ketika mendoakan seseorang kita harus merasa diri kita itu nggak bisa apa-apa. Ya memang nggak bisa apa-apa kecuali dengan asma Allah, kecuali dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita merasa bisa ngobatin orang, itu namanya jindik, Kang Adi. Betul. Jadi dipahami dulu tentang itu. arti sari dari agama. Jangan menganggap orang yang menjalankan agama itu dianggap orang memanfaatkan agama, berkedok agama. Lalu bagaimana ketika seseorang memakai sorban dianggap berkedok agama, memakai jubah berkedok agama, memakai jilbab berkedok agama. Lalu yang telanjang-telanjang itu dianggap biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Ini kan memang akhir zaman seperti ini, kan bledru kayak begini. Apa iya kita mengobati orang pakai pincuk begitu gitu, atau ngobatin orang pakai AL gitu, begitu, biar nggak berkedok agama. Apa nggak tambah bosok orang-orang yang minta didoakan terus bagaimana? Begitu loh, karena asma Allah itu sendiri ada kekuatannya, ada khodamul ayatnya, ada energi ilahiyahnya. Jadi asma Allah itu sendiri, Al-Quran itu adalah obat yang utama. Jadi jangan disamakan dengan bahasa perkataan yang baik. Itu asma Allah gitu loh, Kang Adi. Monggo. Nah, setuju. Kalau panjenengan ngomong yang seperti panjenengan omong ini, dia kalau ngomong bener. Dia kalau ngomong bener tapi kelakuannya yo guys. Kelakuannya tidak sesuai faktanya. Ya kan dia kalau ngomong itu sepertinya udah ada teksnya, woi. Ya kan bener. Kalau mau pakai Teksnya mana, sorban, lihat mau teksnya pakai apa? Teksnya mana? Ini saya hubungkan. Mana teksnya? Mana teksnya? Giliran aku ngomong dipotong. Giliran dia aku Ya disuruh udah, oke, siap, monggo. Ya, kadang ini Ayo, monggo. ini ya kembali lagi ini kalau orang ngaji Iqra jilid 2 ya seperti ini. Ya kan? Nah, dia kalau ngomong memang bener, weh. Omongannya seperti tertata banget, rapi banget, ya kan? Seolah-olah membuat orang itu tergiring kepada opininya dia bahwa apa yang dia lakukan itu benar, ya kan? Aku memang tidak punya kapasitas untuk membenarkan atau menyalahkan seseorang. Ya, aku tidak punya hak. Oh iya kamu benar, oh iya kamu salah. Tidak punya hak. Ya, karena saya juga manusia al-fakir, masih kekurangan ilmu. Tapi yang saya tidak setuju saat Gus Samsudin melakukan pengobatan-pengobatan yang kenyataannya itu ada unsur trik di dalamnya atau ada unsur penipuan atau ya saya belum tidak memastikan karena saya belum datang untuk memastikan ya atau ada unsur menipu seseorang karena saya tidak mau ada orang yang dirugikan dalam pengobatan penjenengan.
kalau panjenengan ternyata benar-benar pengobatannya juga benar, saya juga tidak akan mempermasalahkan. Saya nanti datang ke sana, saya coba lihat, saya coba rekod kalau diizinkan. Kalau saya datang ke sana panjenengannya udah sampean siapin lah, biar seolah-olah baik. Ya guys, ya kan ini punya secara halus, ya kan. Makanya saya juga tahu, ya orang entertain mana yang enggak. Ya kan? Tapi janganlah Kak menggunakan apa sih yang merusak citra Islam atau merusak citra para spiritual, merusak citra paranormal, apalagi merusak citra para ustadz, para ulama, para kiai dengan sesuatu hal konyol yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Gus Samsudin. Secara tidak langsung nanti merusak citra orang-orang yang lain yang memang benar-benar punya kemampuan, punya kapasitas di situ. Seperti itu. Saya tidak mempermasalahkan. Saya tidak mempermasalahkan. Mau jenengan seperti apapun, monggo. Itu jalur yang panjenengan tempuh. Monggo. Itu jalur yang sudah panjenengan pilih. Monggo. Itu jalur yang akan panjenengan pertanggungjawabkan nanti. Monggo silakan ngomong. Iya. Yang pertama tadi panjenengan menyampaikan tentang ngaji Iqra. Ya, saya bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan apa yang terjadi dengan saya itu bukan keinginan saya. Karena mereka datang pun kepada saya, dan awalnya ketika ada orang yang minta didoakan, terus akhirnya banyak yang datang, itu pun tanpa keinginan saya. Jadi menurut saya itu kersane Gusti Allah, bukan kehendak saya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketika kita mendoakan seseorang itu kita harus bisa ini dulu, bisa itu dulu, paham ini dulu, harus belajar ini dulu dan sebagainya? Apakah kalau ada orang yang jatuh, kita harus merasa kita itu bisa segalanya? Kenapa nggak langsung kita tolong? Itu yang pertama. Yang ketiga, Kang Adit mengatakan perbuatan saya merugikan orang. Sekarang ajak saya atau temukan saya dengan satu orang saja yang merasa saya rugikan. Ajak saya atau temukan kepada saya atau laporkan saya. Saya sudah ke Polsek, saya sudah ke Polres, saya sudah ke Polda. Tidak ada satu orang pun yang melaporkan saya atas dasar saya tipu atau saya rugikan. Sekarang tugasnya Kang Adi untuk nunjukkan ke saya satu orang saja yang merasa saya tipu. Kalau Kang Adi mengatakan saya menipu orang, saya merugikan orang. Buktinya, nanti kalau Kang Adi datang ke pondok, banyak orang-orang yang dulu pernah datang, kembali datang ke saya. Dari mulai dia sembuh, alhamdulillah, dengan izin Allah, membawa ke bapaknya, membawa ibunya, membawa saudaranya, membawa tetangganya. Lalu mana yang saya rugikan? Yang ketiga, kita mendoakan seseorang dengan menggunakan Al-Quran, itu bukan atas dasar kepintaran. Bukan hanya ada atas dasar kefasihan, pintar ngomong. Tetapi dari rasa kita. Kalau metode pengobatan, ini yang terakhir, didengarkan. Kalau dengan metode pengobatan yang saya lakukan, saya mengobati seseorang. Contoh kemarin ada yang tidak bisa berjalan. Hati saya menginginkan beliau diobati dengan menggunakan tanah, ditempelkan di kakinya. Alhamdulillah bisa sembuh. Ibunya Mas John Batako, orang 7 tahun. Saya obati dengan daun alpukat, alhamdulillah sembuh. Ada juga ketika yang datang saya obati dengan sapu lidi. Ada juga yang menggunakan daun pule. Bahkan ada yang saya melakukan pengobatan dengan menggunakan sandal jepit. Kalau dengan saya menggunakan sarana-sarana tersebut, itu dikatakan trik, ya silahkan. Karena memang kemampuan panjenengan hanya sebatas trik saja. Kalau di dalam ilmu Jawa atau di dalam ilmu hikmah, ini dulu, terangkan dulu. Sarana itu hanya sebuah media, bukan yang mengobati. Media itu bisa apa saja, termasuk keris, ucapan kita, perkataan kita, bahkan nafas kita, pandangan mata kita, bahkan media apapun itu bisa digunakan untuk sarana pengobatan. Jadi kalau orang yang diobati aja tidak merasa dirugikan, orang yang diobati aja tidak merasa dirugikan, mereka datang, saya mau mengobati terserah saya, mau pakai tanah, mau pakai daun, mau pakai kelapa, mau pakai keris, mau pakai sapu lidi, mau pakai tanah, itu urusan saya. Kalau dengan menggunakan media itu orangnya mau dan saya melakukannya dengan itu, masalahnya di mana? Yang saya rugikan paranormal yang mana? Coba dijawab. Jawab.
Saya mau tanya, benar itu pakai tanah bisa sembuh? Kang Adi, saya melakukan pengobatan itu mengikuti dari batiniah saya. Batiniah atau ide. Atau di dalam kitab ilmu hikmah disebut dengan khawatir. Khawatir ada 4. Khawatir robaniyah, khawatir malakutiyah, khawatir syaitoniah, khawatir nafsuniyah. Ketika kita berzikir, contoh kita ketika mengkaji huruf ba, bismillah itu dikaji. Nanti ada khawatir robaniyah yang menuntun diri kita. Ide. Sebelum khawatir itu muncul, kita harus zikir dulu. Zikir melalui dengan empat tahapan. Yang pertama zikir asma, yang kedua zikir sifat, yang ketiga zikir dat. Kalau yang keempat saya nggak mau menyampaikan, nanti jadinya jindik. Ketika kita istiqomah, pertama zikir asma, nanti setelah zikir asma zikir sifat, terus akhirnya zikir dat. Ada khawatir yang menuntun kita. Contoh orang sakit perutnya, kita ambilkan tanah, kita bacakan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, ditempelkan di perutnya. Terus orang itu sembuh. Yang menyembuhkan bukan kita, bukan saya, tapi Allah. Bukan semuanya pakai tanah sembuh. Ya kalau sembuh atas izin Allah. Kalau belum sembuh, ya nggak apa-apa. Wong saya hanya mendoakan saja. Masalahnya di mana? Ngaji sama saya. Ayo datang ke pondok. Oh, aduh, guys, ini omongannya makin lama kok Gus Samsudin makin keras ya. Ini aja deh. Kalau kita debat atau kita ngobrol di sini ya percuma. Ya, aku tak datang ke sana. Kalau panjangan mengizinkan dan untuk dokumentasi akan saya rekam biar teman-teman juga lihat. Nah, bila perlu nanti saya, kalau saya live kan nggak etis, saya rekam. Nanti kalau ada sesuatu ya akan saya blow up, akan saya naikkan nanti. Itu aja. Nanti kedatangan di sana mau apa aja, apa yang mau dibuktikan, atau aku tidak meminta pembuktian sebenarnya. Aku hanya meminta ucapan panjenengan yang ada di sini. Ya. Kalau hanya sekedar bertabayun terus di sana cuman AA bilang turun, ya siap AA, nanti datang AA. Nggak bilang. AA bilang kan sempat ditantang Gus Samsudin juga. Nanti saya ke sana, kalau hanya saya datang ke sana hanya untuk ngopi, aku di warung juga banyak ngopi. Ya kalau di sana hanya sekedar ngobrol doang, kita ini juga bisa ngobrol. Ya kan? Udah. Jadi aku intinya ya ke sana, nanti biar ada buktinya. Kalau panjenengan benar ya akan saya katakan benar. Ya kan? Kalau panjenengan mohon maaf ternyata merugikan orang, ya mohon maaf juga hari itu juga. Aduh. Gimana ya guys? Nggak enak saya sebenarnya kalau datang ke sana. Nanti dikira saya merugikan panjenengan. Nanti pondoknya panjenengan bisa kabur, pasien-pasien jenengan pada hilang kalau saya ungkap semuanya. Nggak enak. Nanti saya mengganggu jenengan dalam mencari rezeki. Aku takutnya itu. Sampean tahu saya hanya di media sosial. Sampean belum tahu. Saya bekerja bukan hanya sebagai paranormal. Jadi saya mencari uang bukan hanya dengan pengobatan. Itu yang pertama, Kang Adi. Saya tunjukkan nanti tempat usaha saya sama jenengan. Saya tunjukkan jualan rumah saya, properti saya sama jenengan. Saya ajak nanti panjenengan biar tahu. Jadi biar tidak seujon. Yang kedua, tadi panjenengan mengatakan bahwa nggak suka dengan ngustad dukun ngustad. Sekarang jangan sampai sampean itu menghancurkan budaya hanya karena opini orang. Ingat ya, suhu itu nanti dulu. Itu warisan dari budaya kita, dari leluhur kita, dari wali-wali Allah kita. Di Jawa sendiri ada yang namanya suwu. Mendoakan orang dengan perantara air putih itu bukan berarti seseorang itu ngedukun ataupun menipu, bukan. Itu ada pelajaran sendiri. Jangan sampai budaya kita dihancurkan oleh budaya orang. Ini saya hanya menerangkan saja ke Kang Adi. Gitu. Orang zaman dulu mana ada berobat ke dokter, nggak ada. Sakit panas hanya ke tabib ditiup. Orang melahirkan ditiup. Alhamdulillah bisa, mana ada.
Jadi jangan sampai kita menghancurkan budaya sendiri, Kang Adi. Paham? Jadi gini, jangan itu pernyataannya seperti menyudutkan saya. Seolah-olah saya itu Bukan membela menyudutkan, saya budaya. itu mendunungkan, menjelaskan ke jenengan supaya jangan sampai tergiring opini. Ya kan? Siapa yang menyudutkan atau siapa yang menghina budaya? Justru saya suka dengan budaya-budaya Indonesia. Saya tidak sama sekali. Ya, budaya malah justru harus kita jaga, kalau bisa kita ada ikut andil di dalam budaya tersebut. Aku sengaja ngomong sedikit nih. Nah, intinya Bu Samsudin, nanti saat saya ke sana, saat saya datang ke sana, jenengan tidak keberatan kalau saya bawa kamera, dan ke sana aku tidak mau kalau hanya sekedar duduk ngopi ataupun hanya sekedar ngobrol. Siap nggak? Nanti di sana cuma duduk ngopi ngobrol. Duduk ya kita di sini duduk ngopi, aku di sini ngopi ngobrol ya di sini kita ngobrol. Jenengan mau ngasih unjuk apa besok kalau aku sampai datang ke sana? Dari awal tadi saya sudah menyampaikan, kita sebagai orang timur, tentu kalau datang silaturahmi, yang terutama adalah adabnya. Bukan datang hanya petantang-petenteng di gerbang saja. Nah, ketika panjenengan menyampaikan mau datang, saya sudah menyampaikan. Silahkan datang, lalu uluk salam kepada penjaganya, lalu setelah itu masuk ke dalam. Itu kalau benar-benar niat untuk pembuktian, niat untuk bertabayun. Setelah masuk ke dalam, silahkan sampean lihat proses pengobatan saya. Pengobatan saya di luar kok, di musola, bukan di dalam. Jadi rame-rame, siapapun boleh merekam dan siapapun juga boleh datang. Begitu ya. Itu yang pertama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya ini kan menghilangkan kekuatan santet. Saya itu kan menghilangkan ilmu santet. Saya itu kan menghilangkan gangguan santet. Saya bukan dukun santet. Jadi kalau kalian mau membuktikan, silahkan sampean keluarkan ilmu santet atau aja dukun santet, suruh santet saya. Atau kalau sampean punya ilmu, silahkan serang saya, tarung sama saya. Pakai ilmunya. Bukan main fisik lah. Sekarang kalau nggak punya ilmu, yang mau diadu apanya? Paham? Gini aja. Ayo, Eh, silahkan. Yo. ini terakhir, ini 2 menit saya udah turun lah. Aku karena jujur ngomong Kenapa sama takut? panjenengan ini, Bukannya ngomong itu, sama sampean panjenengan itu itu nggak nggak ada punya gunanya. pondasinya. Sampean itu Panjenengan ngomong nggak itu ada tendensinya. bukan masalah ada pondasinya atau masalah ada tendensinya. Kita ngomong kayak gini, yang ada nanti banyak orang beranggapan lain, dikira aku pansos dan lain sebagainya. Yang jelas, Enggak, hari enggak. ini Kan juga tadi saya live aku itu udah datang. mengatakan yang mau naik monggo. Hari ini Sampean nggak juga aku sama akan sekali datang. nggak itu. Hari ini juga aku datang ke tempat panjenengan. Iya. Dan Kang Ya. Adi ya, Kang Adi sampean Kalau itu bersembunyi aku datang. bukan itu. Memang tadi kan saya sudah menyampaikan room ini untuk kita bertabayun. Room ini memang kita untuk mencari kebenaran bukan pembenaran. Jadi Kang Adi sama sekali nggak masalah buat saya. Saya senang Kang Adi naik bertanya sesuatu hal yang memang dipertanyakan oleh masyarakat luas. Gitu. Memang saya persilahkan room ini untuk berkomunikasi supaya jelas. Gitu loh. Supaya jelas. Nanti gini ya Kang Adi ya. Kang Adi ya. Ada kan Ya. pasien saya yang muntah paku, orang Tulungagung, namanya Bu Sumini itu. Nanti kita datang ke kecamatannya, kita datang bawa polisi, kita datang bersama RT RW lurahnya, kita tanyakan ke tetangganya, benar nggak beliau itu sering muntah paku? Keluar paku dari mulutnya, keluar paku dari hidungnya, bahkan ada paku di dalam dadanya, bukan di dalam ususnya. Jadi nggak mungkin kalau ditelan, karena di luar dari ususnya. Nanti kita buktikan ya Kang Adin ya. Kita buktikan ya. Terserah panjenengan mau pembuktian apa, mau datengin orangnya, mau datengin pasiennya, walaupun ya mungkin Yahudi udah dibayar ya. Nah, cuman ayo, aku mah tak gas aja, ayo. Kalau dibayar, panjenengan berani pegang Al-Quran di kepala bersama dengan saya. Kalau semuanya dibayar, dilakukan sama Allah. Ya kan kita datang, kita buktikan, gak usah ngomong di sini panjang-panjang. Hari ini juga aku datang. Hari ini juga aku datang. Kalian bawa Ya. polisi. Hari ini juga aku datang.
eh, Kalau datang, kalau bisa bawa polisi atau bawa pengacara. Biar nanti ada tekennya, tanda tangannya. Gimana? gas, udah nggak usah banyak ngomong, jangan share lokasi, hari ini juga aku tak datang. Duh, kan sudah ada mapnya pada di Pondok Nuswantoro. Tinggal Ya datengin aja. sorry, aku nggak mungkin nge-map nyari-nyari padepokan panjenengan Oke, buat oke, oke. apa aja. Siap. Saya. Oke, siap. Tapi saya enggak punya nomor yang jenengan. Gimana? Lah kan yang penting ini udah bilang, udah izin. Nanti di depan kan aku Ya kok sudah. lihat kemarin ada orang kan, ada penjaganya kan, ada security kan. Iya. Nah, yang penting Dari izinnya, Malang, dari Malang ke Blitar cuma 2 jam. Kalau 2 jam ini nggak datang berarti sampean bohong. oh, oke, 2 jam saya sampai. Ini bukan sekedar konten ya. Bukan 2 jam cuma saya hanya cari sampai. viral ya. Bukan cuma cari tenar ya, kayak yang itu ya. Sampean itu seterkenal apa sih? Seolah-olah aku mau pansus sama panjenengan. Panjenengan itu seterkenal apa? Panjenengan itu seartis apa? Aku mau pansus Nyatanya, artis-artis yang lain banyak. Aku pansus nyatanya, artis-artis yang lain banyak. Nyatanya gimana? Ini panjenengan nyatanya kayaknya memang ada banyak yang Facebook ini pansos pakai kepada nama saya ini. jadi terkenal. Bisa nggak? Bisa tahu buktinya nggak? Banyak Siapa? yang pakai Siapa? nama saya terkenal. Gini, pokoknya kalau berani aku datang udah. Nggak usah banyak pang pingpong ngomong Oke, macam-macam dikira siap, mau pansos. monggo. Kalau memang nggak boleh Ayah. dikira aku mau pansos, aku nggak usah datang, nggak ada ruginya. Oke, siap. Saya Samsudin bin Muhammad Marjuki Sutowo menyampaikan monggo silakan datang ke tempat saya untuk Kang Adi Kadabrak. Kita saudara bertamu dengan menggunakan adab. Kalau panjenengan punya ilmu silahkan serang saya. Kalau mau pembuktian Ayarul. pengen tahu bagaimana di sana, ayo dilihat. Gitu saja ya. Jangan mudah marah. Siap, Ojo bos. nesu-nesu. Ojo Tol Power Bank. nesu-nesu. Santai. Ojo nesu-nesu. Kalau Ceng tenang. justru panjenengan itu yang nesu dari tadi. Panjenengan itu yang ngomongnya Nesu seolah-olah gimana aku dari di tadi sana mau saya senyum-senyum pansos. begini? Ini kadang-kadang sampean Nesu juga bagaimana? suka, nggak beres sampean ini. Ya tadi teman yang bilang saya melakukan penipuan, terus saya minta siapa yang saya tipu. Saya bilang saya No, no, merugikan no, no, orang, no, siapa yang saya no, no. rugikan. Nih Gitu orang loh, Kang se-Indonesia Adi. Jadi juga udah pada jelas. tahu. Orang se-Indonesia juga udah pada tahu apa yang panjenengan lakuin. Kapan? Di tas. Tahu dari opini. Tahu hanya dari kata orang. Apakah orang itu pernah datang ke saya? Apakah orang itu pernah bersilaturahmi ke saya? Atau hanya tahu dari omongan orang saja? Nih, kalau saya datang ke Kok diam? sana nanti dibilang pansos. Kalau saya nggak ke sana nanti bilangnya tahu dari omongan orang. Ini kadang-kadang panjenengan memang pinter kalau memelintir kata-kata itu pinter, hebat sampean. Makanya panjenengan tak suruh Nih Gus, datang, lihat proses pengobatannya. asal panjenengan tahu ya, aku tidak ada sedikit pun kebencian kepada panjenengan secara pribadi, secara personalnya. Aku tidak ada kebencian sedikit pun. Ya aku tidak ada apa cewot atau jengkel atau nggak suka kepada diri sampean, nggak ada. Sampean mungkin ya untuk sampean ya itulah sampean. Tapi saya membenci adalah hal-hal yang dilakukan panjenengan yang membuat banyak warga Indonesia, banyak saudara-saudara muslimku saling gaduh gara-gara ulah panjenengan. Gaduh yang membuat siapa? Saya di rumah Tuh, saya sendiri, terus ada orang yang menggiring opini katanya saya melakukan penipuan. Terus saya tanyakan, yang saya tipu siapa? Nggak bisa jawab apa-apa. Apakah itu saya membuat gaduh? Sama di rumah saya sendiri, di rumah sama sendiri. Terus ada orang yang datang, terus bilang sampean melakukan penipuan. Kang Adi melakukan penipuan. Yang bikin gaduh seperti itu siapa? yo. Lah itu bukan urusan saya. Kenapa saya Iya, bukan? kalau itu Saya kembali tidak sama jenengan saya tadi kan tidak mau katanya saya menyebut buat nama orang gaduh. lain. Aku tidak mau membawa-bawa nama orang lain. Ya kan? Ini Seperti itu cukup pun antara juga saya. panjenengan dengan saya. Saya tidak mau menyebutkan nama orang lain. Mana ada dari Jangan tadi saya bawa-bawa nyebut nama orang orang? lain. Ya tidak. Jangan bawa-bawa nama orang lain. Ini cukup panjenengan dengan saya. Udah gitu aja. Nggak usah ngeles, nggak usah apa. Kalau memang panjenengan memang benar-benar pengobatannya juga benar-benar, ya kan welcome lah. Nggak usah. Tadi begitu saya datang ke sana dibilangnya mau pansos, dibilangnya biar saya terkenal. Ini orang ini sebenarnya nggak boleh saya ke sana, cuma dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam gaya, biar seolah-olah aku tuh nggak ke sana.
Kalau memang Sekarang nggak boleh, jangan bilang boleh. Panjenengan bilang boleh, tapi begitu aku ke sana, bilangnya mau pansos. Itu yang jadi masalah buat saya. siapa yang bilang mau pantau siapa? Kan tadi saya sudah bilang, Kang Adi, monggo silahkan datang ke pondok saya. Kan begitu. Yang penting jangan hanya untuk konten. Karena kalau hanya untuk konten nanti nggak masuk ke dalam, cuman di gerbang terus teriak-teriak saya melakukan penipuan. Itu namanya pansos. Kalau benar-benar mau bertabayun masuk ke dalam, lihat pengajiannya. Sekarang sudah menjadi pondok pesantren. Orang yang datang silaturahmi dilihat, direkam, masuk ke dalam, paham? Oke, saya datang, saya akan masuk ke dalam, saya akan liput, saya ingin tahu semuanya. Silahkan saja. Kalau lebih bagus lagi, sampean datangi pasiennya. Monggo kita buktikan, eksplor bersama atau bagaimana Lah, saya lah yang membuat. Tapi satu ya, bukan untuk konten, bukan untuk ketenaran, bukan untuk keviralan, tapi untuk Gus, mencari kebenaran. jenengan Kebenaran itu yang benar-benar pinter. datang haknya dari Allah, bukan Jenengan itu kebatilan. pinter. Bukan Saya menuruti suruh opini ya. Dengarkan dulu. Sa- Panjenengan itu masih ada kebencian dengan saya. Ntar Panjenengan itu dulu. masih ada kebencian dengan saya. Kalau sampean menerima kata-kata saya dengan hati, jenengan nggak akan bilang saya pinter-pinter, Oh, sepinter omong, nggak akan. Kalau sampean benar-benar tidak ada kebencian dengan saya, panjenengan silaturahmi ke paham. saya, kita nanti bertabayun, ikuti kegiatan saya, ikuti kegiatan ngaji saya, ikuti majelis saya, teman akan tahu. Teman sudah saya persilahkan datang kok masih bilang sok pinter, ngomong pinter. Berarti teman masih ada kebencian di dalam diri panjenengan. Sehingga apapun yang saya katakan, apapun yang saya sampaikan menurut jenengan itu buruk karena memang saya benci. Kalau saya nggak benci, saya terima. Oh ya Gus, saya tak datang. Oh ya Gus, saya tak ke sana, saya ikutin jenengan. Saya lihat secara langsung, bukan hanya mendengar dan melihat, tapi secara langsung. Gitu. Hilangkan dulu kebenciannya. Oke. Oh iya Aman itu Gus, masih saya benci tak. kepada saya. Oh iya Gus, saya tak datang. Oh iya Gus, hari ini saya ke situ. Oh iya Loh, malam Gus, itu hari ini Pak. nanti saya datang ya. Udah, senang. Tuh kan, itu masih ada kebencian di dalam hati jenengan. Saya bukannya sok sakti ya Sekarang Kang. panjenengan gimana? Ini Saya dari suruh kolbu coba. saya. Ntar Dengarkan dulu. saya. Dari Ntar kolbu dulu. saya. Ya wis monggo. Ayo. Sekarang panjenengan nyuruh saya datengin pasien-pasien jenengan. Lah memang saya ngawasi panjenengan sampai ke pasien-pasiennya orang mana, tinggal di mana. Itu bukan pekerjaan saya. Saya tidak menyelidiki atau tidak menilai kekurangan panjenengan atau saya tidak mencari-cari kekurangan panjenengan. Jadi kalau saya suruh datengin pasiennya, ya mana saya tahu pasiennya itu namanya siapa, rumahnya di mana. Itu jenengan kadang-kadang pinter. Ya saya enggak tahu lah pasiennya jenengan itu siapa, orang mana, RT RW-nya lebih-lebih, nggak mungkin dong. Yang tahu ya itu Makanya panjenengan. Kang Adi, saya sampaikan datang langsung ke tempat saya. Lihat bagaimana Nah, pengobatannya. Tanya langsung ke pasiennya. Kan ya, begitu. Itu namanya bertabayun. Dan saya ya, harap jenengan melakukan itu bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari ya. keviralan, tapi benar-benar dari dalam hati dan bukan settingan. Oke, Paham? oke, paham. Makanya ini saya sudah masuk dalam mobil hari ini juga saya datang. Ini jam hampir setengah tiga, jam 4 paling lama setengah lima saya sampai ke sana. Panjenengan silahkan siap-siap ya, biar seolah-olah bagus. Saya datang hari ini juga saya Ini datang masih hari ada ini. kebencian di dalam hati panjenengan itu. Iya. Ya wis lah, terserah jenengan. Yang penting niat saya baik, saya berniat baik. Terserah jenengan mau berniat baik enggak kepada saya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niat saya baik. Saya mengundang panjenengan untuk datang ke tempat saya, melihat keadaannya bagaimana, bertabayun ke saya, silahkan. Yang penting saya niatnya baik. Terserah jenengan mau baik atau tidak. Karena saya lihat panjenengan masih ada kebenciannya dari kata-katanya, masih ada kebencian dengan saya. Ya terserah, itu urusan panjenengan. Allahu alam bisawab. Saya serahkan kepada Allah. Loh, Monggo loh, kalau loh, mau datang saya terima itu aja. loh. Bukan gitu. Ya memang saya mau datang dan panjenengan tadi kan juga ngomong kalau mau adu keilmuan. Intinya kalau panjenengan Ya, takut, bilang takut saya nggak datang. Tapi kalau jenengan berani, saya datang hari ini juga. Jenengan takut atau enggak? lihat mata Datengin saya. aku. Lihat mata saya. Lihat mata saya. Apa? Tidak ada yang
saya takutkan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi Rasulullah. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Paham? Kalau benar jenengan tidak takut, hari ini juga saya datang. Silahkan datang. Keluarkan semua ilmu yang kamu punya untuk nyerang saya. Silahkan. Oke guys, hari ini juga saya Keluarkan akan semua datang ilmu kamu. teman-teman. Ajak teman kamu yang paling sakti. Atau ajak guru kamu yang paling sakti untuk nyerang saya. Pakai ilmu, jangan pakai fisik. Kalau fisik hukum kita hukum negara. Hei, dengarkan saya. Hukum di negara kita itu hukum negara. Jangan pakai fisik. Kalau pakai ilmu, silahkan pakai ilmu apa saja. Mau pakai ilmu hitam, mau pakai ilmu santet, mau pakai ilmu pelet, mau pakai ilmu nyedet, silahkan. Tapi harus pakai ilmu, jangan pakai fisik. Jangan pakai opini. Kalau fitnahnya pakai opini, hanya untuk mencari viral saja, Allah Maha Kuasa. Akan dibalas oleh Allah dengan sekejam-kejamnya. Seberat-beratnya. Dan yang pertama, seadil-adilnya. Kalau menyerang saya pakai opini, hanya sekedar opini, tidak ada bukti, hanya sekedar melihat video saya, lalu mengatakan ini penipuan dan lain sebagainya, atau hanya di gerbang saja, tapi tidak masuk. Dengan opini, Allah Maha Kuasa akan dibalas dengan seadil-adilnya. Bener ya? Ini Kan aku ada nanti buktinya sampai nanti. gerbang nggak diusir ya? Aku nyampe gerbang Demi nggak Allah, diusir ya? demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah, yang penting niat masuk, nggak cuma di gerbang terus bawa kamera, tapi nggak salam. Kita orang Jawa, kita itu orang apa namanya Jawa Timur tuh, ketimuran, bangsa Timur, adabnya bukan petantang petenteng di gerbang. Jangan petang-petang belajar dari ilmu Barat terus jadi orang Barat. Kita orang Timur. Udah Gus, kita nggak usah ngomong babibu kelamaan, nggak jelas. Aku hari ini datang. Monggo datang, ayo. Datang kan dari tadi saya sudah ngundang jenengan, Kang. Monggo silakan datang. Yuk kita jalan aja yuk. Perjalanan berapa jam sampai dari situ ke tempat saya? Mungkin sekitar 3 jam, paling lama 4 jam lah ya kalau macet. 3 jam lah. Macet. Oke, hari ini juga datang. Langsung saja datang ke pondok. Coba jenengan nge-map alamatnya. Pondok Nuswantoro. Ponpes Nuswantoro. Ponpes Nuswantoro. Coba di map dulu. Siap. Ponpes Nuswantoro. Coba. Col, kamu set kamera ada, Col? Ada, siap. Bawa ya. Bawa. Ini aku juga udah bawa kamera loh. Coba. Silahkan. Oke, 3 yang jam penting, ya. 3 jam ya. kalau mau merekam, ini dari dengarkan saya. Kang, dengarkan saya. Yang penting kalau mau merekam ke rumah orang itu izin dulu. Bukan mentang-mentang datang ke rumah orang langsung masuk ke dalam merekam. Punya adab enggak? Kira-kira boleh enggak orang datang ke rumahmu langsung masuk ke dalam merekam? Boleh enggak? Nah, kan saya udah bilang. Ya iya, makanya saya menjelaskan ini adabnya, sopan santunnya biar tahu. Enggak cuma teriak-teriak di gerbang terus sambil ngerekam. Itu enggak punya adab. Kamu boleh belajar dari luar negeri ilmunya, tapi tetap harus jadi orang Jawa. Saya turuti apa yang jadi mau panjenengan. Ya. Saya turuti. Kalau harus izin dulu, mau apa dulu, mau cek KTP dulu, mau cek apa dulu, aku oke. Ya. Mas, jalan. Siap, jalan. Ya, silakan datang. Silakan datang ke tempat saya. Saya mendoakan orang, ada kitabnya, kitab Al-Awfaq, karangan dari Imam Syafi'i. Ada kitab Samsul Ma'arif Al-Kubro, nanti saya tunjukkan ke jenengan, dari karangan saya Al-Buni Al-Maliki. Beliau itu adalah seorang syekh yang hafal ribuan hadis, lalu disesat-sesatkan, disihirkan oleh hanya orang yang belajar berapa hadis saja. Jangan orang yang mazhabnya bukan Imam Syafi'i mengomentari kitab yang diciptakan oleh Imam Syafi'i. Bentar, aku di belakang aja. Soalnya kalau di depan saya jelaskan satu kali lagi ya Kang ya. Saya jelaskan dulu, dengarkan ya. Ya. Saya dengarkan. Belajar ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian. Bukan untuk mencari kesaktian. Belajar ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk mencari ketenangan. Supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada seorang yang dianggap apa namanya?
buya atau apa. Mengatakan katanya kalau ilmu hikmah itu untuk mencari kesaktian. Bukan. Ilmu hikmah itu untuk mencari ketenangan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ke arah Kembali sana aja, Mas, lagi nggak kalau apa-apa. mau belajar tentang ini Sana harus langsung. paham tentang dzikur asma, dzikur sifat, nggak apa-apa orang dzikur yang pertama karena takut neraka pengen surga untuk kepentingannya itu namanya dzikur asma. Nanti naik dari dzikur sifat. Semakin cinta mensifati sifatnya Allah, nanti akhirnya bisa dzikur dzat, benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ada kitabnya. Saya tunjukkan nanti Udah. kitabnya ke jenengan ya. Udah ngomongnya. Ini aku Tuh kan, datang. ada kebencian dijelaskan malah itu nggak beradab seperti itu, tapi ya sudahlah, silahkan lah. Memang sampean benci sama saya ya nggak apa-apa lah. Memang orang kalau membuli saya itu nanti dapat nama. Orang yang membuli saya itu nanti pasti dapat nama. Guys, aku Viral. bully salah. Aku bukan, padahal aku nggak bully. Bilangnya aku bully. Bilangnya aku mau cari Iya, nama. Atau takut, kalau bilang takut ini aku mobil tak berhentiin lagi, nggak usah jalan. enggak. Sudah, saya sudah menyampaikan silakan datang. Tempat saya itu untuk menerima siapapun yang datang dan nanti dilihat secara langsung. Jangan hanya melihat lewat video jarak jauh atau hanya kata opini orang. Silakan datang saja. Oke, saya Dan datang jangan ya. hanya untuk konten saja ya. Jangan hanya untuk konten. Karena kalau untuk konten sampai nanti nggak akan mendapatkan kebenaran, hanya pembenaran saja. Dan saya tidak melayani debat-debat yang nggak penting. Kalau kecuali sampean bertanyanya ada tendensi ilmunya, bukan hanya berkata-kata. Kalau saya jelaskan tadi pengobatan, sarananya ada menggunakan tanah, ditempelkan, ada yang menggunakan dedaunan, daun bidara, ada yang menggunakan madu. Kalau saya jelaskan seperti itu, ada tendensinya. Jadi jangan hanya, masa iya dengan tanah aja bisa sembuh loh. Kalau Allah yang menyembuhkan bukan saya kok. Gitu. Oke, Gus, ini udah ada peringatan, saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. 10.000. Coba, memang begini. Orang kalau di dalam hatinya sudah ada kebencian, maka apapun yang kita jelaskan dia tidak akan bisa menerima. Yang suka akan tetap suka, yang nggak suka akan tetap tidak suka. Tapi yang penting kita tetap baik dan tetap jalan di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang baik akan tetap Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan pengobatan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Jadi yang datang itu ke tempat saya, untuk yang datang bisa dibuktikan. Datang silahkan datang, gratis. Daftarnya gratis. Konsultasi dengan saya gratis. Dan nanti kalaupun ada biaya, itu hanya untuk beli media seperti madu, kunir dan lain sebagainya. Itu pun kalau mau.